Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semoga Allah tetap terus karuniakan pada kita semua istiqomah sampai kita semua diizinkan Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Allah izinkan dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita akan sama-sama belajar mengkaji tentang Ramadan di hati, Ramadan di nanti part yang kedua. Kalau yang kemarin keutamaan bulan Ramadan, maka sekarang kita masuk hukum Ramadan dan perusak Ramadan. Hukum-hukum Ramadan dan perusak amal di bulan Ramadan. Yang pertama kita tilawah dulu Al-Quran Suratul Baqarah ayat 183, ayat yang hampir sebagian kita sudah banyak yang menghafalnya bahkan, karena ayat ini cukup populer kalau di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, karena kita mau bahas di Ramadan di Hati Ramadan ini nanti part 2 ini tentang hukum dan perusak amal di bulan Ramadan, maka kita harus tahu hukum bulan Ramadan dalam berpuasa di dalamnya adalah wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Wahai orang beriman, kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Daripada seluruh jumhur ulama, baik Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari, kemudian Jalaluddin As-Suyuti lewat tafsir Jalalain beliau, semuanya mengatakan puasa Ramadan hukumnya wajib. Nggak ada yang bilang sunnah ataupun selain daripada itu, nggak ada. Semua mengatakan wajib. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Goalsnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Berapa hari puasa Ramadan? Yakni pada hari yang sudah Allah tentukan. Lewat lisan baginda Nabi juga dipertegas, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan itu kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak 29 maka 30, nggak ada 32 hari, 33 hari atau 34 hari. Antara 2 itu aja Ramadan. Kalau nggak 29 ya 30. Faman kana minkum maridon, kalau kalian sakit, atau ala safarin, kalian sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib bagi kalian mengganti sebanyak hari yang kalian tinggalkan, atau dalam istilah populernya mengqadha puasa Ramadan. Jadi sahabat di rumah, di TikTok, YouTube, Instagram yang lagi live streaming dari manapun, semoga Allah memuliakan semua hadirin dan semua sahabat online dimanapun berada. Jadi jamaah, Allah itu memberitahu pada kita ada persyaratan orang boleh meninggalkan puasa yang disebut dengan uzur syar'i. Nanti ada ayat juga yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi beliau-beliau yang berat menjalankan puasa Ramadan, berat ini nanti kata Al-Imam An-Nawawi kebagi 4. 1, sakit parah, sulit sembuh. Mau tua, mau muda, asalkan sakitnya parah, menimbulkan banyak kemadharatan. Kalau berpuasa mungkin akan seperti apa kondisi fisiknya, maka ia boleh tidak berpuasa dan diganti fidyah. 2, orang yang tua renta. Orang yang sudah tua, beliau sangat senja usianya, dan kadang-kadang bahkan mohon maaf saking lemahnya fisik beliau sudah nggak sanggup lagi untuk berpuasa, maka boleh bayar fidyah. Terus yang ketiga ibu hamil, wanita yang mana beliau sedang hamil. Yang keempat menyusui, maka dari 4 golongan ini maka beliau boleh bayar fidyah. Mekanisme bayar fidyah seperti apa nanti saya jelaskan. Terus kalau uzur syar'i yang wajib diqadha itu 3. 1, orang yang sakit ringan. 2, yang lagi safar. 3, orang yang berhalangan. Kami ulangin, ada 3 yang mana beliau harus mengqadha puasa. 1, orang yang sakitnya ringan. 2, orang yang sedang safar. Dan 1 lagi wanita yang sedang berhalangan atau haid. Ketiganya wajib mengganti di hari yang lain saat tertinggal puasa Ramadan dari beliau. Safar, haid, dan 1 lagi sakit ringan. Batuk, pilek, ya pokoknya sakit-sakit tipis-tipis jemaah. Bukan sakit berat. Kalau sakit berat maka diperkenankan boleh untuk membayar fidyah.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang berat melaksanakan daripada puasa Ramadan, maka boleh bagi mereka mengganti dengan fidyah dengan cara fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Kalau jamaah mau simple, Basnas itu 2023 ini kami cek beberapa hari yang lalu sudah mengeluarkan daripada surat putusan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Surat putusannya bayar fidyah per jiwa per orang per hari 60.000. Itu kalau keputusannya Basnas per jiwa per orang per hari dari puasa Ramadan yang beliau tinggalkan 60.000. Nah, sekarang mari kita ngelihat pendapat para ulama. Ada dua bagian pendapat ulama. Satu, Imam Malik bin Anas dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan besaran fidyah itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih besaran telapak tangan yang kalau di-onskan 0,6 ons, digramkan kisaran 675 gram. Tapi kalau mau digenapkan ya anggap 1 kilogram. Kalau mau digenapkan jemaah 1 kilogram beras. Lebih disukai jikalau siap makan atau akan tetapi diperbolehkan kalau mau bahan mentahannya. Jadi boleh mentahannya per 1 hari. Kalau pendapatnya Imam Malik bin Anas, lalu daripada Imam Syafi'i itu 1 mud, besaran 1 mud kurang lebih 675 gram. Kalau mau dibulatkan ya nggak apa-apa, ibaratnya 1 kilogram diberikan kepada orang fakir miskin. Karena ada kalimat dalam Al-Quran, fidyatu ta'amu miskin. Ta'am di sini berbagai pendapat ulama. Ada yang mengatakan tadi boleh bahan makanan pokok di mana negeri itu berasal, atau misalkan boleh makanan siap saji yang beliau siap santap tanpa perlu repot memprosesnya. Kayak nasi udah ada lauk pauknya, sayurnya, buahnya, minumnya. Jadi sepaket nasi misalkan harga paketannya 30.000 sampai 50.000 dipersilakan. Atau bahkan kalau mau nurutin Basnas juga nggak ada masalah, kurang lebih 6.000 per jiwa per hari itu nggak ada masalah. Dan jamaah bisa memvalidasi yang tadi informasi saya sampaikan 60.000 per jiwa per hari itu di situsnya Basnas, ketika jadi Google juga ada. Yang kedua, pendapatnya ulama Hanafiyah. Pendapatnya ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan 2 mud. Ya kurang lebih sekitar 1,5 kilo, atau kalau mau dibulatkan ya anggaplah sekitar 1,5 atau 2 kilo. Kan 675 itu 1 mud kira-kira kalau dalam versi gandum. Kalau versi beras mungkin ada beda-beda tipis. Kalau kali 2 675 kan ketemunya 1350. 1350 kalau pembulatan kan 1,5 kilogram. Maka seperti itulah dikeluarkan. Nah, cara bayar fidyah gimana? Cara bayar fidyah boleh per hari lepas maghrib langsung dibayarkan. Boleh juga dirapel. Per 10 hari boleh, per 30 hari juga boleh, dirapel boleh. Boleh dibayarkan langsung, boleh dirapel. Jamaah yang dirahmati Allah juga termasuk sebisa mungkin tentang soalan fidyah ini betul-betul dipahami. Saya sedikit menyarankan kepada saya dan keluarga saya dan kita semua sebisa mungkin kalau bisa fidyah dengan jumlah yang sudah ditetapkan tadi. Mau ngambil aman, cari per orang diberi 2,5 kilogram nggak apa-apa. Ibaratnya antum mau aman, saya mau aman, kita lebihkan aja. Atau bahkan lebih daripada itu. Contoh misalkan Basnas menetapkan per hari 60.000. Anda mau lebihkan, per hari saya mau ngasih 100.000. Atau bahkan lebih daripada 100.000 sesuai kemampuan masing-masing, diperkenankan. Dilebihkan silakan, diperkenankan. Tentang fidyah, pembayarannya boleh dirapel langsung 30 hari, boleh nanti dulu per hari dikeluarkan, per hari dikeluarkan. Terus soalan fidyah ini tujuannya tertuju jelas dalam ayat fidyatu ta'amu miskin, memberi makan kepada orang yang miskin. Tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi memang tertuju spesifik. Soalan fidyah. Begitu jamaah tentang fidyah. Siapa yang boleh membayarnya? 4.
1 ibu hamil, 2 ibu menyusui, ketiga orang yang tua renta, keempat orang yang sakit parah. Ada pertanyaan, saya pernah dengar nih biasanya kalau ibu hamil, ibu menyusui selain bayar fidyah dia tetap harus bayar qadha Ramadannya. Benarkah? Jawabannya tidak perlu mengqadha Ramadan kalau sudah membayar fidyah. Karena kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau menukilkan beberapa riwayat yang dari riwayat-riwayat dan asar dan Quran, beliau menyampaikan pendapat bahwasanya kalau ibu hamil, ibu menyusui dirasa membahayakan kondisi fisiknya dan janinnya, maka bayar fidyah. Tapi kalau ibu hamil, ibu menyusui tidak merasa berat untuk mengganti puasa di hari yang lain, maka silahkan. Ini ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi kalau udah bayar fidyah, nggak perlu lagi qadha puasa Ramadan karena sudah dibayar oleh fidyah. Tapi kalau orang yang sakitnya parah dan sulit sembuh dan orang yang tua renta, maka cukup dengan bayar fidyah dan tidak perlu diqadha di hari yang lain. Paham jemaah kira-kira? Insya Allah. Ada pertanyaan sedikit tentang seputaran fidyah? Silakan Ibunda. Jazakumullah Ibunda, semoga Allah memulakan Budi Lili sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Soalan rapel apakah boleh di awal ataukah harus di akhir? Ulama berpendapat setelah puasa tertunaikan, bukan sebelum. Setelah puasa tertunaikan. Tapi mekanisme sebelum maksudnya gimana? Contoh 2019 ada jamaah Mutiara Persada, orang tua beliau sudah tua renta, lalu beliau menitipkan fidyahnya sebelum Ramadan kepada kami waktu itu. Dengan nominal kurang lebih sekitar 50.000 per satu hari dari Ramadan yang beliau tinggalkan. Ternyata usia orang tua beliau cuma 21 hari. 21 hari Ramadan maksudnya sudah wafat meninggal dunia. Maka dari 30 yang sudah dibayarkan di awal, setelah beliau wafat, Ustadz ternyata Bapak sudah berpulang di 21 Ramadan. Maka dibayarkan dalam bentuk bukan uang, tapi kami dan tim menyiapkan untuk diporsikan dalam jumlah bentuk makanan yang kami bagikan makanan-makanan sebanyak 21 porsi spesial dibagikan kepada orang-orang yang ditujukan dalam ayat 184 Al-Baqarah. Setelah itu sisanya 9 hari kami kembalikan kepada beliau. Bukan berarti nanti dibayar di awal lantas langsung dikeluarkan di awal, tidak. Tapi dibayar di awal, di-keep dulu sampai nanti kiranya berapa selesai 30 ya sudah berarti dikeluarkan dalam bentuk 30. Seperti itu diperkenankan. Tapi kalau dibayar di awal lalu dikeluarkan di awal tidak sah. Karena dia harus melewati maghrib baru dibayarkan. Melewati maghrib minimal, melewati maghrib, azan maghrib baru dibayarkan per satu hari yang ditinggalkan. Tapi kalau per 10 hari berarti harus per 10 hari lewatin maghrib baru dibayarkan. 30 hari lewatin maghrib baru dibayarkan. Kurang lebih demikian Ibunda terkait tentang pembayaran fidyahnya. Dan terakhir soal pertanyaan fidyah itu seputarannya biasanya jamaah nanya, perlukah diikrar atau diakadkan? Ini terima ya fidyah dari saya. Jawabannya sebagian ulama mengatakan mahallun niyah fil qalb. Terutama ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan mahallun niyah fil qalb. Di antara yang mengatakan demikian dalam kitab, judul kitabnya itu penjelas Syarah Arba'in An-Nawawiyah, perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, mahallun niyah, tempatnya niat itu fil qalb, di dalam hati. Maka cukup pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah diutarakan dalam hati tanpa perlu dijaharkan, cukup. Dan Allah sudah tahu apa yang dimaksudkan dari apa yang diberikan. Udah cukup. Jadi begitu jamaah, ini seputar pembayaran fidyah. Begitu. Ada lagi? Silakan Mas. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Qadha puasa
diperkenankan untuk diri sendiri, sebagaimana sebagian pendapat para ulama banyak menyatakan demikian. Namun demikian terkait tentang mengqadha puasakan orang lain lebih kepada fidyah. Jadi dibayarkan dalam bentuk fidyah saja. Orang tua kita yang sudah tua renta, yang sudah nggak mampu berpuasa, maka dibayarkan dalam bentuk fidyah. Atau wallahu a'lam bishawab, tentang kalau ada pendapat-pendapat lain nanti tentang yang menguatkan jawaban atas pertanyaan Mas Hadi tentang mengqadha puasa bagi orang lain, apakah diperkenankan ataukah bagaimana, nanti itu semoga bisa ditambahkan oleh sahabat semua di kolom komentar terkait hal itu. Tapi sependek ilmu atau dengan dengan segala keterbatasan ilmu yang kami punya, maka dicukupkan dengan bayar fidyah dan kita mengqadha atas puasa yang kita tinggalkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Begitu Mas Hadi. Tidak. Kalau biaya fidyahnya tidak ada, maka dengan segala keterbatasan fidyah, pembayaran finansial yang beliau belum punyai atau belum miliki, maka Allah Maha tahu daripada apa yang beliau punya. Insya Allah itu pun juga termaafkan. Sebagaimana pernah ada seorang sahabat datang ke Nabi SAW, kami berhubungan di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Ya udah merdekakan budak, kami nggak mampu, nggak punya uang ya Rasulullah. Ya udah puasa 6 bulan berturut-turut, kami nggak mampu, 1 bulan aja nggak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah. Maka ya sudah beri makan 60 orang fakir miskin. Kami tidak punya uang ya Rasulullah. Ya sudah, ini ada 2 sak gandum untuk kalian, ada 2 sak kurma untuk kalian. Silahkan kalian bagi kepada orang miskin. Kata sahabat ini, tidak ada yang lebih miskin kecuali kami di kampung kami ya Rasulullah. Kata Nabi, ini untuk kalian, ini untuk kalian. Ya udah, jadi nggak dibayar sama sekali apapun. Maksudnya Nabi SAW menghendaki kemudahan. Perihal hal ini Nabi menghendaki kemudahan. Jadi begitu Mas Hadi, barakallahu fikum. Jadi kami ulangin, hukum puasa Ramadan hukumnya wajib. Boleh tidak berpuasa kalau ada uzur syar'i. 1 yang nanti boleh qadha, 1 yang nanti boleh bayar fidyah. Yang boleh qadha itu yang harus qadha, bukan yang boleh. Yang harus qadha itu siapa aja? Orang yang sakit ringan, orang yang safar, orang yang haid atau berhalangan, itu wajib mengqadha di hari yang lain. Ada yang wajib bayar fidyah. Siapa yang harus bayar fidyah? 4. Yang pertama, ibu hamil. Yang kedua, ibu menyusui. Yang ketiga, orang tua renta. Yang keempat, sakit parah dan sulit mendapatkan kesembuhan. Dan secara medis memang ini perlu untuk tidak berpuasa, diperkenankan membayar fidyah. Kalau Anda mendapati memang beliau belum tua tapi masih muda bilangannya misalkan, tapi kalau beliau berpuasa akan terganggu daripada kesehatan tubuhnya, bahkan cenderung menyebabkan kematian, maka menyebabkan kematian itu uzur syar'i yang beliau boleh membayar fidyah. Begitu hadirin soalan fidyah. Jamaah, sebentar sebelum masuk ke perusak-perusak amal, ada pertanyaan dari TikTok atau Instagram, Mas Bama? Mungkin ada pertanyaan dari jamaah TikTok, YouTube, Instagram, biar nanti dibacakan. Atau ada lagi jamaah seputaran fidyah sebelum kita beranjak kepada yang lain? Ada? Wujud? Wa 'alal ladzina ada? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat menjalankan puasa, dia bayar fidyah tertuju untuk orang miskin. Lah, juga pertanyaan yang sering muncul, kalau salah tujuan, contoh kekeran mata kami sih beliau nih mohon maaf miskin, tapi ternyata sekarang sudah tidak seperti dulu. Mungkin karena beliau sekarang sudah berbeda, udah Allah kasih rezeki yang lebih berlimpah, tapi nggak ketahuan. Macanya tetap aja maca, berpenampilannya itu tetap aja cara berpenampilan seperti orang yang kurang, padahal ternyata Allah sudah cukupkan. Apakah terus tidak sah fidyah yang kita beri? Jawabannya, sepengetahuan maksimal yang kita ketahui beliau kurang, maka diberikan. Dan ternyata beliau lebih, bahkan lebih kaya hartanya daripada kita, maka tetap sah. Karena apa? Ketidaktahuan yang kita punya. Sahnya karena kita tidak tahu. Sebagaimana kata Nabi SAW, rufi'al qalam an thalas. Allah angkat pena dari 3 pihak. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya, orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, dan anak kecil sampai dia balik melewati masa-masa fase kecilnya.
Termasuk nih bagian daripada yang lupa sampai sadar dari lupanya adalah orang tidur sampai dia terbangun. Tidur kan nggak sadar. Lupa pun juga demikian, dia nggak tahu. Tapi begitu dia ingat, maka dicukupkan untuk kemudian hari dicari yang lain yang mohon maaf miskin. Karena ini terkait dengan ayat yang fidyatun ta'amu miskin. Begitu hadirin. Semampu kita memberikan kepada yang tertuju, namun ternyata beliau sudah tidak seperti yang kita sangkakan, itu tidak mengapa dan tidak masalah. Ada? Boleh. Pertanyaan dari Instagram dari Rahma atau Rafa. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan yang sudah bertahun-tahun dan jumlahnya kita lupa? Jazakumullah khair. Wa jazakumullah salah jaza. Ini pertanyaan bagus banget. Semoga Allah memuliakan yang bertanya surga besar dan suruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan yang bertahun-tahun dan kita lupa? Saking banyaknya, saya nggak tahu berapa ini Ustadz. Maka jawabannya, sebagian ulama berpendapat hendaknya dia mengingat sekuat-kuatnya tentang jumlah hutang dalam bilangan hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Contoh, kira-kira dari tahun berapa Anda nggak puasa? Dan apa alasan Anda nggak puasa? Kalau alasannya ringan, sakit ringan, haid, ataupun yang safar, maka wajib diganti di hari yang lain. Tapi kalau alasannya bumil, busui, maka di tahun itu saat Anda menyusui, saat Anda hamil, diperbolehkan membayar fidyah. Tapi kalau pertanyaannya sekarang, ini bukan tentang soalan yang boleh bayar fidyah, bukan 4 golongan yang boleh bayar fidyah, ibu hamil, ibu sui, orang tua renta, dan sakit parah sulit sembuh. Tapi ini ya haid ibaratnya. Maka dihitung dari berapa hari dan dikira-kira. Contoh, Anda sudah lupa dari tahun 2010, berarti 2023 sekarang ada setelah Ramadan terlewat kurang lebih 12 tahun, 2010 sampai 2022 kira-kira kurang lebih sekitaran 12 atau 13-an tahun. Kalau masa haid perempuan itu standar 7 hari, berarti 7 dikali 12 ketemunya kurang lebih 84. 7 kali 12 84 hari. Maka sebanyak itulah semampunya Anda harus mengqadha puasa Ramadan yang Anda telah lewatkan. Lah yang ditanyakan kan lupa kan. Maka kami bantu mengingatkan. Tadi kan ditanyakan, saya lupa saking banyaknya. Ya kami bantu ingatkan. Coba diingat-ingat dari tahun berapa. Kalau seperti yang tadi disampaikan 2010 sampai 2022, tinggal dikaliin aja 7 hari kali 12 tahun, 7 hari kali 13 tahun. Ketemu angka, lakukan semaksimal mungkin. Boleh nggak sekaligus mungkin 1 pekan 3, mungkin di hari Senin, mungkin di hari Kamis, 1 lagi di hari Sabtu untuk mengqadha puasa? Boleh, nggak apa-apa. Kalau 1 hari 3, kalau sepekan 3 berarti sebulan 12, ya kan? Dari 12 dia masih punya utang 84, berarti ya kira-kira dia butuh 7 kali pertemuan atau ya sekitar 7 bulan dalam melunasi hutangnya. Kalau dia rutin Senin, Kamis, Sabtu puasa qadha Ramadan, seperti itu diperbolehkan. Ini terkait tentang mengqadha kalau ada bilangan jumlah puasa Ramadan yang tidak kita ketahui berapa kita hutangnya. Lah, ada pertanyaan lagi begini jamaah. Kalau emang benar-benar nggak tahu, benar-benar lupa, ya tadi masuk dalam hadis Muslim, rufi al-qalam an salas. Kalau bukan karena unsur kesengajaan lupanya, tapi betul-betul karena pure lupa, Allah maafkan. Asal pure lupa, Allah maafkan. Bukan karena unsur kesengajaan. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Ada lagi mas? Baik, ada? Satu lagi, habis ini kita lanjut ke 5 perusak amal di bulan Ramadan. Pertanyaan dari Instagram, Ustadz, ketika hamil atau menyusui tidak puasa dan sudah bayar fidyah, apakah masih wajib membayar puasa tersebut? Oh iya, siap. Kemarin hamil dan ada pertanyaan, kemarin beliau hamil dan beliau sudah dalam keadaan menyusui, lalu beliau tidak berpuasa Ramadan, sudah bayar fidyah juga. Apakah masih harus mengganti puasa Ramadan yang beliau tinggalkan? Jawabannya tidak. Karena fidyah itu pengganti dari qadha Ramadan bagi busui, ibu hamil, orang tua renta, dan orang yang sakit parah sulit
sembuh. Seperti itu jemaah. Besaran fidyah Basnas sudah menetapkan keputusannya tahun 2023 per jiwa per hari senilai kurang lebih Rp60.000. Tapi kita lanjutkan ayatnya jemaah. Fidyatun ta'amu miskin, fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Ada lanjutan ayatnya. Fama tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi kalau mau memberi dengan nominal yang lebih baik, kualitas makanan yang lebih baik, paket nasi bok yang spesial yang lebih istimewa dan lebih baik, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik bagi yang meninggalkan puasa karena beliau uzur syar'i di 4 pihak tadi. Jadi kalau tadi saya bilang kan putusan Basnas 60.000, tapi kalau kita mau ngasih per hari yang kita tinggalkan bahkan 1 juta pun gak masalah. Bahkan 500.000 pun per hari, per jiwa, per orang yang ditinggalkan gak masalah. Atau mungkin karena keterbatasan harta yang kita punya per hari dihitung cuma 40.000 pun gak masalah. Silahkan. Begitu jemaah. Namun Allah berfirman, faman tatawwa'a, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniai kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, faman tatawwa'a khairan, dia lakukan kebaikan yang lebih baik daripada yang disyaratkan, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau mau diqadha nih yang tadi dalam bahasan. Kalau ibu hamil, ibu menyusui merasa diberi oleh Allah kesempatan, kemampuan di tahun depan bisa mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah, maka diperkenankan. Wa antasumu, kalau kamu membayar puasamu, khairul lakum, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Dan soal puasa, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, mari yuk jamaah, sebelum Anda mendeklarasikan kenapa puasa, pengen sehat, sebelum Anda ingin badannya mumpunglah lagi puasa sekalian pengen aja nurunin berat badan, sebelum itu semua, sebelum kepentingan dunia, pengen kurus, pengen sehat, pengen menjaga ini dan itu dalam urusan perihal dunia, yang satu harus sama-sama kita perhatikan, pondasi puasa Ramadan kita itu asasnya adalah ibtigha'a mardatillah. Kenapa puasa Ramadan? Cari ridho Allah. Sehat sebagai bonusnya. Ada istirahat usus kita dalam mengelola makanan, itu sebagai bonusnya. Lalu dalam puasa Ramadan ternyata turun berat badan yang menjadikan badan kita lebih ideal dari sebelumnya, itu bonusnya. Tapi bukan itu tujuan kita puasa. Tujuan puasa kita adalah ibtigha'a mardatillah. Goalsnya nanti adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Begitu caranya. Dan harus jemaah, beda niat, beda pahala. Salah niat bisa salah juga nanti bagaimana beramalnya. Maka sekarang kita masuk 5 amal perusak, 5 hal-hal yang merusak amalan di bulan Ramadan. Salah satunya, nomor 1, salah niat. Makanya teman-teman tulis di kolom komentar ya, beda niat beda pahala. Salah niat pahala hangus. Beda niat beda pahala, salah niat pahala hangus. Ada orang makan tujuannya apa? Menghilangkan kelaparan. Sama orang makan tujuannya apa? Supaya Allah memampukan saya lewat makanan ini. Nanti dia berubah menjadi energi. Energinya saya pakai untuk beramal shalih. Beda apa sama? Beda. Yang satu makan cuma untuk kenyang, yang satu makan untuk ibadah. Powernya beda. Kenapa nikah? Ya nikah mah karena emang udah, ya mohon maaf ya, karena emang usia saya mah udah segini. Teman-teman saya anak udah pada 2, 3, 4 lah, saya mah belum nikah. Yaudah, kenapa nikah? Sing penting nikah. Beda sama kenapa nikah? Cari ridho Allah. Kenapa nikah? Pengen sama-sama menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Kenapa menikah? Karena saya ingin betul menjalani, mengarungi hidup ini penuh dengan khidmah kepada pasangan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah saya masuk surga. Karena Nabi pernah bersabda, suamimu itu jannatuki
au naruki, syurgamu atau nerakamu. Makanya lewat khidmah kepada pasangan semoga saya dikaruniai syurganya Allah. Itu beda pahalanya. Beda niat, beda hasil. Beda niat, beda pahala. Salah niat, pahala bisa hangus. Nah terus soal niat ini juga bisa menjadi perusak karena siapa yang berniat pujian manusia tak dapatkan sedikit pun di sisi Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengingatkan barang siapa yang tujuannya karena dunia, nu'tihi minha. Nu'tihi minha. Kalau kamu tujuannya dunia, kami Allah kasih buat kamu. Kamu mau dunia? Nih, dikasih sama Allah dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah berfirman, tapi nanti di akhirat kamu tidak dapat bagian sedikit pun. Allahu Akbar. Hadirin, kalau kita tujuannya dunia, di akhirat kita nggak dapat bagian sedikit pun. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi kamu di akhirat nggak dapat apa-apa ya. Nauzubillah. Makanya hati-hati betul ya terhadap niat puasa. Terutama nih jamaah, niat, kan kita tahu ya amal soleh di puasa tuh kan variannya banyak. Fasilitasin itikaf, fasilitasin orang sahur, fasilitasin orang buka puasa. Terus mungkin kita nanti bawa beberapa kardus di sini. Terus kita mungkin membayarkan anak-anak yang ngaji dengan hadiah. Ayo siapa yang ngaji khatam nanti Pak D kasih hadiah 1 orang 100.000 gitu. Semua apapun amal soleh termasuk ngaji. Dan ini juga pengingat buat kami yang ngajarin ilmu misalkan, harus jaga niat, jangan sampai salah niat. Karena kalau salah niat tujuannya hanya kepentingan dunia, di akhirat nanti kita nggak dapat apa. Ayo luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat, ikhlas. Nomor 2, perusak amal di bulan Ramadan itu adalah beramal tanpa ilmu. Rumus kita IA. Ilmu amal. Dan harus sebisa mungkin harus jamaah dia beramal dengan ilmu. Karena siapa yang beramal hanya bermodalkan semangat tanpa didasari ilmu, amalannya bisa salah. Makanya pentingnya al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum berbicara, ilmu dulu sebelum beramal. Faqidu syai' la yu'ti, kata sebagian ahli hikmah. Orang yang gak punya apa-apa la yu'ti, gak bisa memberi karena dia gak punya apa-apa. Yang bisa memberi siapa hadirin? Yang punya. Makanya harus punya dulu baru nanti dia beri. Punya dulu baru dia beramal. Semangat, kan harus semangat, betul. Nabi SAW juga menyemangati kita dengan kalimat ihris ala ma yanfa'uk. Kalian tuh harus semangat, kejar yang bermanfaat. Tapi semangatnya kan Nabi kasih konten. Semangatnya kan Nabi beri batasan korelasi. Ihris, kamu tuh harus semangat ala di atas ma yanfa'uk. Apa-apa yang menghadirkan manfaat dalam kehidupanmu. Berarti apa-apa di sini kan kata kunci ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk, berarti kita harus tahu dulu apa yang menghadirkan manfaat. Harus tahu berarti harus punya ilmu. Jadi beramal harus dengan ilmu. Jangan sampai beramal berdasarkan hawa nafsu. Berilmulah jemaah. Gimana caranya? Ya mulai sekarang ayo kita belajar bareng-bareng tentang mempelajari Ramadan tuh gimana sih? Allah maunya apa aja sih? Nah, salah satu ilmu yang paling penting di bulan Ramadan adalah mengenal siapa tamu yang mau datang. Contoh, saya kedatangan tamu misalkan Pak Tom John, Bunda Luki, semoga Allah memuliakan beliau berdua. Ayah Tom John, Bunda Luki misalnya gak suka seafood. Beliau makan tahu, tempe, daging ayam misalnya. Seafood beliau alergi misalnya. Maka saat kami kedatangan tamu beliau lah kok kami hidangkan seafood,
Menurut kacamata kami sebagai orang gunung, seafood itu kan makanan jauh di pantai, pasti harganya satu mahal, dua prestis, tiga ya kita tahu seafood yang namanya lobster, cumi, udang harganya nggak ada yang murah. Menurut kita itu makanan spesial kita sebagai orang yang tinggal di anak kaki Gunung Sindoro, ya kan? Tapi begitu dihidangkan, lah Pak Tom John kok nggak dimakan? Aduh iya, loh ayo Pak. Waduh jangan deh, saya kalau makan seafood-seafoodan misalnya alergi. Bukannya mau memuliakan, tapi malah boleh jadi malah membuat beliau sakit. Pentingnya memahami siapa tamu kita yang mau datang. Itu loh jemaah. Contoh real. Tamu kita Ramadan mau datang nih. Kita tahu Ramadan nih amal perusaknya ini. Amal solehnya tuh ini. Buka puasain orang, yo sahur diakhirkan, ya udah terawih ikut sama imam sampai witir, lalu tahajud sebagai tambahan tanpa witir, lalu berbuka plus membuka puasakan orang lain, lalu ada sholat terawih yang mengampuni dosa-dosa, lalu ada. Kita tahu keutamaannya ini, yang nggak boleh pantangannya ini. Ibarat seorang tamu yang datang, oh makanan yang disukai tahu tempe ayam, yang tidak bisa dimakan seafood. Berarti yang kita lakukan tuh bukan mengkondisikan berdasarkan maunya kita. Loh tapi kan seafood mahal, seafood aja gak apa-apa. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini jangan maunya kita sebagai tuan rumah, tapi makanan kesukaan tamunya. Itu loh jemaah. Ramadan kan tamu spesial. Yang kita siapkan tuh bukan berdasarkan maunya kita. Ramadan berarti perang sarung, Ramadan berarti petasan, kagetin orang. Wah itu kan maunya hawa nafsu sebagian pihak. Ada orang pulang terawih, tahu-tahu jeder, emak-emak, astagfirullahaladzim, ya Allah, tong, lu sini tong. Wah kadang kalau dulu di Depok kami waktu kecil kayak gitu jemaah. Ya Allah, semoga Allah ampuni kami semua waktu kecil. Ada set emak-emak pulang. Mana lagi dulu Depok belum seramai hari ini. Depok masih rawa-rawa, masih bambu-bambu. Orang lagi lewat terawih atau sama teman-teman jeder kayak gitu. Ya Allah. Itu tuh jamaah, itu kan maunya kita mungkin ya, maunya sebagian orang yang belum memahami Ramadan. Tapi setelah punya ilmunya, setelah tahu, ya dia harus mengamalkan apa yang bisa diamalkan dalam kebaikan. Sekali lagi, ini nomor 2, pentingnya berilmu dan pentingnya beramal dengan ilmu. Begitu hadirin. Maka punyailah ilmu kalau bisa. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, annal amil bila ilmin kasair bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang bersafar tanpa ada tujuan. Coba jemaah, Anda nyetir gak ada tujuannya. Mau kemana bah? Udahlah jalan aja. Mau kemana ini? Gak tahu deh, pokoknya jalan aja. Anda mau kemana gak jelas. Hanya 1, buang-buang waktu. 2, habis dana untuk beli bensin. 3, tersita tenaga yang harusnya bisa lebih produktif dalam beramal salih. 4, tidak taunya tujuan mau kemana itu membuat hidup Anda jadi gak jelas. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, annal amil bila ilmin kasair bila dalil. Kamu tuh kalau beramal tanpa disertai ilmu seperti safar, gak ada tujuan, gak jelas mau kemana. Makanya harus ada, kalau dalam bahasanya Al-Imam Ibnu Qayyim, dalil. Kenapa sahurnya diakhirkan? Karena Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Lebih-lebih Nabi juga bersabda, selain dalam sahur ada barakah, lebih baik kalian hendaknya kalian mengakhirkan sahur kalian. Mengakhirkan itu sebagian ulama berpendapat hendaknya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit sebelum azan subuh dikumandangkan, mengakhirkan sahur. Nah, terus kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau beramal tanpa ilmu seperti safar tanpa ada tujuan yang jelas, maka pentingnya mengetahui tujuan. Orang itu gak bisa jamaah sampai kepada yang dia mau kalau dia hanya melakukan apa yang dia mau. Orang gak bisa sampai kepada apa yang dia mau. Contoh,
saya mau jadi ini di tahun 2040 misalkan. Saya akan menjadi sosok yang profesional di bidang A di tahun 2030 misalkan. Tapi dia melakukan hanya yang dia mau berdasarkan hawa nafsu, ya nggak akan jadi. Kadang dia harus mau melakukan apa yang tidak mau dia lakukan. Harus bangun pagi kan susah. Harus siap lari pagi kan susah. Harus menjaga pola makan kan susah. Harus menghindari apa yang tidak boleh dilakukan kan susah nih. Tapi kesulitan itu membuat dia sampai kepada tujuan. Dari Jakarta mau ke Wonosobo tujuannya. Setelah 5 jam perjalanan tol, keluar di tol Weleri, Kendal, maka beliau harus siap dengan atmosfer perjalanan yang begini, naik turun, lewati gunung, menelusuri bukit, semuanya dia harus siap. Tapi itu karena dia tahu tujuan, buat dia gak ada masalah. Berat akan kami lewati, sulit akan kami lalui karena dia tahu tujuannya apa. Ramadan pun sama. Milikilah ilmu di bulan Ramadan agar kita beramal dibimbing dengan ilmu. Nomor 3, di bulan Ramadan masih meneruskan maksiat. An-Nabi SAW bersabda, "Shaimin rubba shaimin hazzuhum min siyamihi al-ju' wal atas." Rubba itu artinya betapa banyaknya. Allahu Akbar. Berarti banyak gak jumlahnya? Banyak. Rubba shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hazzuhu min siyamihi, dia tidak dapatkan hasil dari puasanya al-ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Allah. Dia puasa 30 hari mah full, tapi cuma dapat lapar dan haus. Gak dapat pahala. Udah mah juga gak dapat daripada kebaikan-kebaikan. Kenapa kok cuma dapat lapar dan haus? Jawabannya karena masih menjalankan maksiat di bulan Ramadan. Ya dia puasa tapi gak sholat. Mak, sahur mak. Sahur. Alhamdulillah. Yadikumuslimbalakum. Mak, sahur mak. Sahur. Habis sahur ngapain? Bukannya sholat subuh malah tidur. Bangun-bangun 3 menit sebelum azan maghrib. Kemana sholat zuhurnya? Kemana sholat subuhnya? Kemana sholat asar yang gak sholat? Gimana terus sama orang yang kayak gini? Maka dia bisa disebut orang yang cuma dapat lapar dan haus karena dia puasa Ramadan tapi tetap meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat kita tahu dosa yang sangat besar. Bahkan 10 top ranking paling tinggi dosa besar itu adalah meninggalkan sholat. Maka jangan tinggalkan sholat walau dalam keadaan bagaimanapun. Makanya hati-hati terhadap perbuatan maksiat yang masih terus dilakukan. Ayo semangat. Ramadan jadi titik awal. Ya kalau ketemu ya jemaah. Kalau gak ketemu ya Allah, semoga Allah pertemukan. Kalaulah belum ketemu semoga kita punya amalan husnul khatimah sebelum jumpa sama Ramadan. Udah bersedekah untuk buka puasa orang. Sebelum ketemu Ramadan udah berbagi untuk banyak orang. Insya Allah biiznillah. Saya saran jemaah, kita umur gak ada yang tahu. Kalau bisa nih, Ramadan emang tinggal 22 hari lagi. Tapi kan umur gak ada yang tahu. Lawang orang 5 menit sebelum taraweh perdana meninggal aja ada, ya kan? 5 menit sebelum azan Ramadan, azan 1 Ramadan aja, azan maghrib 1 Ramadan aja ada yang meninggal ada. Maka sebaiknya kalau bisa jamaah, mumpung sekarang dikasih kesempatan, dan kalau diberi ke lapangan rezeki, coba buka puasain orang jemaah. Gak usah jauh-jauh, di masjid terdekat. Pak Takmir mohon izin, masjid kita ada buka puasa ya? Ada. Sehari berapa anak kira-kira? Ya 40-50 lah bang. Jadi saya ikut andil ya. Kalau per orang 20.000, 50, oke siap. Berarti ini ya udah saya transfer. Ikut aja mah. Ini khusus untuk membuka puasakan Ramadan ya Pak. Bilang begitu gak apa-apa. Kalaulah umur kita gak sampai ketemu Ramadan, tapi kita sudah mengamalkan
dengan amalan membuka puasakan orang lain di bulan Ramadan, insya Allah kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya insya Allah. Pahala membuka puasakan orang di bulan Ramadan. Ustadz, kalau masjid kami alhamdulillah Ustadz, wah kalau saldonya mau udah berlimpah. Kalau di Wonosobo ada banyak Ustadz ya. Ada, silakan kalau mau ke Wonosobo bisa kontak Mas Agus, bisa tap link di bio. Saya mau ikut Ustadz membuka puasakan orang lain. Di sana berapa kira-kira per hari? Oh, di sini sekian. Jumlah yang hadir biasanya setiap hari ada tausiah sebelum maghrib Ibu, dan biasanya itu yang hadir jumlahnya kisaran sekian. Itu nggak apa-apa jemaah. Kalaulah umur kita nggak nyampe, pahalanya nyampe. Kata Nabi yang mulia, man fatara shaiman, barang siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia panen pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi pahala yang berpuasa. Allahu Akbar. Jadi kita nggak puasa, tapi kita tetap dapat pahala puasa Ramadan. Gimana caranya? Membuka puasakan orang lain. Ada jamaah, Allahu Akbar walillahilham. Orang itu wafat sesaat sebelum 1 Ramadan. Ada. Maka gak ada jaminan kita ketemu Ramadan. Tapi kalau sekarang masih diberi kesempatan, mari sama kita beramal salih ya jemaah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang keempat, Ramadan tapi masih pelit dengan harta. Ini perusak amal. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Pada setiap hari ada 2 malaikat yang turun kepada setiap hamba. Malaikat pertama mendoakan Allahumma a'ti, ya Allah beri ganti, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, beri ganti kepada orang yang berinfak dengan ganti yang terbaik. Wa yaqulul akhar, dan ya Allah, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti, ya Allah berikan kepada orang mumsikan talafa, berikan kemiskinan yang amat sangat pada orang yang tidak mau bersedekah pada setiap harinya. Jadi tiap hari itu kita ada doa malaikat, yang satu didoain kaya raya, yang satu didoain miskin. Siapa yang didoakan miskin? Mereka yang gak mau sedekah. Siapa yang didoakan kaya raya? Mereka yang mau bersedekah. Dan siapa yang bilang harus nominalnya besar? Tidak. Sahabat harus mulai membangun mindset nominal sedekah tidak harus besar 100, 200, 300, tidak. Bahkan 100 perak pun jamaah keluarkan, Allah Maha mengetahuinya. Tapi rutin. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling mengundang cinta Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Rutinlah jamaah bersedekah. Jangan pelit terhadap harta. Apalagi bulan Ramadan. Sesungguhnya Nabi SAW sesungguhnya Nabi di luar bulan Ramadan kana ajwadan nas. Ajwad itu artinya dermawan. Bukan main dermawannya. Nabi itu dermawan banget jemaah. Kana ajwadan nas, dermawannya bukan main Rasulullah Muhammad SAW. Lebih-lebih masuk Ramadan, dermawannya Nabi diungkapkan para sahabat seperti angin yang berhembus. Setiap kita kalau keluar kena angin enggak? Seperti itu dermawannya Nabi kalau bulan Ramadan. Semua yang ketemu sama Nabi, bahkan gak ketemu sama Nabi, dapat kebaikannya Nabi. Allahu Akbar. Di luar Ramadan aja Nabi baik banget, apalagi masuk Ramadan. Kata para sahabat, kebaikan itu seperti angin berhembus. Setiap nyawa, setiap jiwa, setiap orang pasti dapat kebaikan dari Nabi SAW. Mau ketemu atau gak ketemu, dapat kebaikannya Nabi. Ya Allah. Maka bulan Ramadan jemaah, gelisahlah. Duh, kok belum keluar nih? Kalau kita mampunya 1000 perak, ya udah. Kok belum keluar 1000 perak ini? Bismillah, cari orang, keluarkan 1000 perak semampunya. Mampunya 100 perak, 100 perak, 1000 perak, 1000 perak, 10.000 silakan, 50.000 silakan, atau lebih daripada itu silakan semampunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. 2 terakhir.
Yang kelima, puasa tapi tidak sholat. Ini udah dibahas tadi. Ini perusak amal juga. Puasa tapi tidak sholat. Puasa tapi masih pacaran. Ini juga termasuk. Pak Ustadz, gimana kalau kami membangunkan pacar kami supaya sholat tahajud sekaligus sahur? Waduh. Ayang beb jangan lupa ya. Ya Allah, ada-ada aja. Sebaiknya dihindari ya jemaah model-model yang demikian, karena itu perusak amal bulan Ramadan. Terakhir yang keenam, sholat tarawih super ngebut. Mungkin ini sinyalnya 4G ya jemaah, atau mungkin 5G, udah bukan 4G lagi, 6G sekarang kalau di luar kota, di luar negeri udah 6G sekarang sinyalnya. Sholat tarawih tapi super ngebut. Afdhalus sholat tulul kunut, kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat adalah yang panjang berdirinya. Juga Nabi SAW menganjurkan siapa-siapa yang sholat hendaknya nina. Sholat tuh ya dinikmatin gitu loh jemaah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lah, kita mau ngomong sama orang, Mas Bama, Mas Bama. Mas Bama, Mas Bama. Gimana sih? Ini ngomong apa sih? Mas Agus, Mas Agus. Apa ini? Mau ngomong apa? Sesama manusia aja kita nggak boleh. Jangan. Manusia juga nggak paham kali jemaah kita ngomong apa. Ngomong apa sih Anda? Maksudnya apa? Kita sama atasan aja begitu menjaganya. Mohon maaf, Pak. Izin menghadap. Oh ya silakan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Iya. Oh ya silakan duduk. Bapak, iya mohon izin. Sehat ya Pak? Iya. Mohon izin Bapak, ini qadarullah, adik kami sakit dan ibu juga sakit. Jadi dua-duanya sakit, sedangkan di rumah nggak ada yang ngerawat. Mohon izin kami mau libur beberapa hari ke depan. Oh iya. Kita mau ngomong sama atasan kita aja begitu menjaganya. Ini mau jumpa sama Allah masa dolin, masa begitu jemaah? Yang baik lah, bacanya yang baik. Kata Nabi itu tulul kunut, solat yang bagus itu yang tulul kunut, dalam hadis riwayat Imam Muslim yang panjang. Solatnya itu yang panjang. Kalau bisa panjang bagus. Tapi kalau panjang malah digrundelin, ini imamnya suwi banget deh. Kul huwaile. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain, jangan juga, karena kita juga harus ngeliat mad'unya kita siapa. Kalau mad'unya udah senja, sepuh, ya sudahlah baca ayatnya ayat yang standar-standar saja, jangan yang panjang-panjang. Jadi kita juga harus ngeliat mad'unya kita siapa. Jadi termasuk perusak amal di bulan Ramadan adalah sholat tarawih yang nanti terlalu kilat begitu. Maka sebaiknya ya ayo kita sama-sama belajar tumaknina dalam sholat supaya lebih nyaman, lebih khusyuk, supaya tidak malah menimbulkan gejolak dalam hati. Barakallahu fikum. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Insya Allah kiranya nanti sore jam 4 sore sampai jam 5 sore WIB 16 WIB sampai 17 WIB kita akan ada pengajian di Masjid Taqwa Perumahan Mutiara Persada. Bagi sahabat yang rumahnya dekatan Wonosobo, bagi jamaah muslimah yang rumahnya dekat Wonosobo, bisa langsung datang ke Masjid Taqwa Perumahan Mutiara Persada Tembelang Wonosobo, atau sahabat bisa ikutin lewat live streaming kalau jauh. Dan besok kami mohon izin ya jamaah, karena kami harus di Masjid Muhammad Al-Fatih. Nanti hari Sabtu insya Allah kalau masih diberi kesempatan, kayaknya Sabtu Ahad kalau nggak di luar, tapi kayaknya ada jadwal di luar yang hari Ahadnya Mas di Masjid Al-Huda Sudagaran kalau nggak salah. Jadi Sabtunya ntar kita bahas lagi yang ketiga, part yang ketiga, Ramadan di hati, Ramadan di nanti. Terus Ahadnya mohon izin kami ada di luar sepertinya. Terus Seninnya kami mohon izin akan berangkat safar. Jadi hari Senin tanggal 6 Maret kami subuh harus di Masjid Muhammad Al-Fatih, karena semua pemberangkatan jamaah nanti dari Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya jamaah.
Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan sahabat, sudah membersami banyak kebaikan, udah bangun masjid, udah menyebarluaskan dakwah, memfasilitasi alat live streaming, memfasilitasi banyak kebaikan, paket data untuk ngaji, dan semua kebaikan yang jamaah terus bersamai sekeluarga besar. Saya pribadi juga mewakili Masjid Fatimah Garung, mewakili Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo mengucapkan jazakumullah khairan. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah mengganti semua yang jamaah telah ikut sertakan dalam dakwah ini, Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Salam takzim buat keluarga. Tap link di bio. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp, sebut nama, asal kota, asal negara. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.